Hai teman-teman, balik lagi di channel Mr. Film. Kali ini, kita akan membahas film bertema As the Gods Will. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup dan mati dalam menyelesaikan permainan-permainan berbahaya. Di dalam film ini, ada beberapa adegan yang cukup sadis, jadi mungkin untuk visualisasinya kita akan sedikit lewati ya. Kami juga ingin memberikan peringatan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terkena spoiler, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum memulai alur ceritanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami terus semangat membuat konten alur cerita film untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan filmnya. Film As the Gods Will dibuka dengan siswa-siswi SMA yang tengah memperjuangkan nyawa mereka untuk menghentikan Darumasan, yaitu sebuah boneka bulat berwarna merah dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan itu, siswa-siswi harus berjalan mendekat ketika Darumasan melantunkan sebaik lirik. Jika mereka ketahuan bergerak saat Darumasan berbalik, maka mereka akan mati. Cara matinya unik namun tetap tragis. Kepala mereka meledak dan berubah menjadi kelereng-kelereng merah. Satu persatu siswa di ruangan tersebut mulai mati, menyisakan dua orang bernama Shun dan Satake. Mereka harus bekerja sama untuk menghentikan Darumasan dengan menekan tombol yang ada di belakang boneka tersebut. Mereka hanya memiliki waktu sekitar 1 menit. Jika tombol tidak ditekan sebelum waktu habis, mereka semua akan mati. Saat waktu hampir habis, Shun berlari dan melompat melalui punggung Satake agar bisa cepat mencapai Darumasan. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menekan tombol itu. Namun, hanya orang yang menekan tombol yang selamat, sehingga Satake pun mati, dan hanya Shun yang tersisa. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Ichika muncul. Dia juga berhasil selamat dari Darumasan yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah tersebut, namun tidak bisa. Mereka kemudian masuk ke dalam salah satu ruangan basket, dan di sana mereka bertemu dengan siswa lain yang juga berhasil selamat dari Darumasan. Ketua OSIS yang berhasil selamat menyuruh mereka menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Lalu, muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang mengenakan baju tikus tersebut. Permainan kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng berbentuk bola ke dalam ring yang ada di leher kucing itu, dan mereka hanya memiliki waktu sekitar 9 menit. Ada seorang siswa yang sangat ahli bermain basket, dan dia mencoba memasukkan bola basket ke ring tersebut. Bola basket itu berhasil masuk, lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa tersebut, yang kemudian melemparkannya ke arah ring. Saat bola lonceng itu hampir masuk, kucing tersebut dengan cepat menangkap loncengnya dan melemparkannya ke arah siswa itu, membuatnya terpental ke tembok bersama lonceng tersebut. Shun kemudian memiliki ide untuk menyelesaikan permainan itu. Dia mengajak Ichika masuk ke dalam ruangan dan membuat 2 bola yang dilapisi kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang Shun sebagai bola basket. Saat Ichika melempar bola yang lain, kucing itu menghindari bola dari Ichika. Namun, kucing itu tertipu, dan Shun langsung melempar bola itu. Namun, bola tersebut tidak masuk dan memantul. Beruntung, ada siswa bernama Takeru yang berhasil memasukkan lonceng ke dalam ring yang ada di leher kucing. Permainan kedua pun selesai, dan yang berhasil selamat hanya 3 orang, Shun, Ichika, dan Takeru. Sisanya yang masih hidup kemudian dibunuh oleh Takeru. Ada sebuah berita yang menyebutkan bahwa SMA di seluruh dunia mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Shun. Di atas kota Tokyo, terdapat sebuah kota besar yang melayang. Kota tersebut adalah tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dari permainan dikumpulkan. Ketika Shun terbangun, ia terkaget karena bertemu dengan Takase, teman SMP-nya dulu. Permainan ketiga pun berlanjut. 4 patung masuk ke dalam ruangan, dan permainan berikutnya adalah menebak siapa yang berada di belakang mereka sambil menggunakan penutup mata. Setelah patung-patung itu selesai berputar sambil bernyanyi, mereka harus menebaknya dalam waktu 10 detik. Yang pertama memulai permainan itu adalah Taira dan Taoka. Taira salah menebak nama, sementara Taoka tidak bisa memberikan jawaban, sehingga waktu mereka habis dan mereka mati dengan cara yang tragis. Lalu, giliran Shun untuk bermain, dan dia berhasil menebak siapa yang berada di belakangnya. Permainan ketiga pun selesai tanpa Takase ikut bermain. Mereka langsung mendapatkan kunci untuk permainan berikutnya. Setelah keluar dari ruangan, Shun bertemu dengan Ichika. Namun, suasana berubah canggung ketika Takeru melihat Shun memegang tangan Ichika. Takeru, yang merasa cemburu, menatap mereka dengan dingin.
Mereka kemudian dihadapkan pada situasi di mana mereka harus berpegangan tangan untuk menghindari patung yang mengejar mereka. Selanjutnya, mereka tiba di sebuah ruangan yang membutuhkan 7 kunci untuk membuka pintu ke permainan berikutnya. Namun, dari 6 orang yang tersisa, mereka hanya memiliki 4 kunci. Keberuntungan datang ketika Takeru secara kebetulan membawa 3 kunci yang tersisa, memungkinkan mereka untuk membuka ruangan tersebut dan melanjutkan ke permainan berikutnya. Pada permainan keempat, hanya 7 orang yang berhasil lolos dan selamat. Mereka bertemu dengan patung beruang. Dalam permainan ini, mereka harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Jika ada yang berbohong, mereka harus mencari tahu siapa yang berbohong dan menunjuknya. Beruang itu memberikan pertanyaan pertama, "Sebutkan makanan yang kalian suka," dan mereka semua menjawab. Namun, beruang itu mengatakan ada yang berbohong, dan mereka diberi waktu 2 menit untuk menemukan pembohongnya. Ketika waktu hampir habis, mereka menunjuk salah satu dari mereka, dan orang yang ditunjuk itu mati seketika oleh beruang tersebut. Pertanyaan kedua pun berlanjut, apakah kalian menyukai Shun?" 2 wanita yang menyukai Shun mengatakan, "Iya," sementara yang lainnya mengatakan, "Tidak." Namun, beruang itu kembali mengatakan bahwa ada yang berbohong. Mereka diberikan waktu 2 menit, tetapi tidak ada yang mengaku. Pada akhirnya, Takase ditunjuk oleh yang lain, dan beruang itu membunuh Takase. Mereka berhasil menyelesaikan permainan ini, namun ternyata yang sebenarnya berbohong adalah beruang itu sendiri. Hanya 5 orang yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya. Permainan selanjutnya adalah permainan menendang kaleng. Peraturannya mirip seperti permainan peta umpet. 1 orang bertugas sebagai penjaga dan harus mengambil kaleng, meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan, dan mencari 4 orang yang bersembunyi sebelum matahari tenggelam. Penjaga harus menemukan para pemain yang bersembunyi, menyebutkan nama mereka, dan memasukkan mereka ke dalam ruangan penjara. Untuk menyelamatkan teman yang sudah dipenjara, seseorang harus menendang kaleng tersebut. Namun, jika mereka menendang kaleng, kaleng itu akan meledak. Jadi, untuk menyelamatkan teman-teman mereka, pemain harus rela mengorbankan nyawanya. Yang menjadi penjaga dalam permainan kali ini adalah Takeru, yang sangat pintar namun juga jahat. Meski demikian, dia sangat menyukai Shun dan ingin agar mereka berdua selamat dalam permainan ini. Permainan pun dimulai, dan keempat pemain mulai bersembunyi. Namun, dengan cepat Takeru menjatuhkan kaleng yang berada di atas dan menaruhnya di tempat yang ditentukan, lalu segera mengejar mereka yang bersembunyi. Tidak butuh waktu lama, 2 peserta berhasil ditangkap. Sementara itu, Shun dan Ichika berusaha mencari cara untuk bersembunyi, tetapi usaha itu sia-sia karena Ichika juga tertangkap. Hanya Shun yang berhasil bersembunyi di sebuah gudang. Di sana, dia melihat baju besi dan merencanakan untuk menyelamatkan Ichika dan yang lainnya. Dia mengikat baju besi tersebut dengan rantai dan menggunakannya sebagai jebakan untuk mengelabui Takeru. Takeru, yang mengira Shun akan menendang kaleng menggunakan baju besi untuk mengurangi luka dari ledakan, ternyata salah. Shun menggunakan rencananya untuk menjatuhkan baju besi tersebut sebagai pengalih perhatian. Setelah itu, Shun berlari ke arah kaleng dan menendangnya. Namun, yang mengejutkan, kaleng itu tidak meledak. Ternyata mereka semua tertipu oleh patung yang memandu mereka selama permainan. Akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan permainan dan sebagai hadiahnya, mereka mendapat es krim. Mereka disuruh untuk menghabiskan es krim tersebut. Namun, ternyata tidak berakhir di situ. Tiba-tiba, Ichika, yang sedang bersama Shun menghabiskan es krim, membaca tulisan yang ada di stik es krim itu. Ternyata hanya 2 orang yang bisa selamat, yaitu Shun dan Takeru. Jadi, permainan terakhir adalah permainan yang mengadu keberuntungan. Sayangnya, di akhir film, Ichika, wanita yang disukai Shun, pun mati karena permainan tersebut, dan film pun berakhir. Semoga penjelasan alur cerita film As the Gods Will ini mudah dipahami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa share juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan cerita berikutnya.